Selamat bertemu kembali melalui channel Agus Berbagi. Pertemuan hari ini kita akan bahas tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Bagian pertama yaitu yang kita akan bahas adalah materi dan zat. Klasifikasi materi dan perubahannya, bagian pertama atau part 1, materi dan zat. Seperti biasa, dalam pembelajaran ada tujuan yang kita harus capai setelah kita selesai belajar tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Nah, ada kompetensi dasar yang kita harus ketahui di sini. Ya. Kompetensi dasar yang diharapkan setelah selesai belajar dari sini adalah ada kompetensi pengetahuan. Setelah selesai belajar klasifikasi materi dan perubahannya, diharapkan mampu memahami konsep campuran dan zat tunggal, itu unsur dan senyawa. Kemudian sifat-sifat fisika dan kimia, perubahan fisika dan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu yang kita akan capai nanti. Kemudian tujuan keterampilannya adalah setelah selesai belajar klasifikasi materi dan perubahannya, diharapkan mampu menjadikan hasil penyelidikan atau karya tentang sifat larutan, perubahan fisika dan perubahan kimia, atau pemisahan campuran. Nah, baik, kita lanjut pada materinya. Nah, kita membahas dulu apa yang dimaksud dengan materi dan zat. Jadi sebelum kita jauh membahas tentang itu, kita harus pahami dulu apa yang dimaksud dengan materi dan zat. Apa perbedaannya antara materi dan zat, atau sama? Kita akan lihat dalam pembahasan hari ini. Baik, materi merupakan segala sesuatu yang menempati ruang. Artinya dia memiliki volume dan mempunyai massa. Jadi segala sesuatu yang ada di sekitar kita itu, apabila dia menempati ruang, kemudian massanya dia memiliki massa, maka itu yang disebut dengan materi. Berikut, materi di alam dapat berupa zat tunggal atau zat murni dan dapat juga berupa campuran. Jadi di alam semesta ini materi yang ada di alam semesta bisa dalam zat tunggal atau zat murni, bisa juga dalam satu campuran bersama-sama atau bereaksi bersama membentuk suatu campuran. Nah, zat murni atau selanjutnya biasa juga disebut zat, merupakan materi yang hanya tersusun dari satu jenis zat. Nah, apabila yang ada di alam itu materinya hanya tersusun dari satu jenis zat, itu yang disebut dengan zat murni. Sementara campuran apabila materi itu tersusun dua atau lebih zat, atau materi itu apabila penyusunnya terdiri dari dua atau lebih zat, maka itu disebut dengan campuran. Nanti dalam pembahasan akan nampak yang mana zat tunggal atau zat dan yang mana campuran. Baik, kita lanjut. Ini contoh zat tunggal dan campuran. Pada besi itu berupa zat tunggal karena tersusun atas satu jenis zat. Perhiasan emas itu juga merupakan materi. Kemudian air laut merupakan materi yang berupa campuran dari air, garam, dan zat-zat yang terlarut di dalamnya. Yang keempat, udara. Udara itu kandungannya ada nitrogen, ada oksigen, ada hidrogen, dan karbon dioksida. Maka itu juga merupakan suatu contoh campuran. Nah, baik, kita lanjut. Sifat-sifat zat. Ada dua jenis sifat yang kita akan lihat. Yang pertama ada yang disebut dengan sifat ekstensif. Apa yang dimaksud dengan sifat ekstensif? Sifat ekstensif merupakan sifat zat yang bergantung pada jumlah atau ukuran zat. Dalam hal ini adalah sifatnya itu dipengaruhi oleh jumlah dan ukuran zatnya. Jumlah zat yang kecil itu berbeda sifat ekstensifnya dengan jumlah zat yang besar, atau
ukuran zatnya juga berpengaruh. Jadi kalau suatu zat yang jumlahnya banyak dengan jumlahnya sedikit, pasti sifat ekstensifnya berbeda. Atau suatu zat yang ukurannya besar dengan ukuran kecil, sifat ekstensifnya berbeda. Nah, ini misalnya volume dan massa, itu termasuk sifat ekstensif. Karena volume ini sangat tergantung pada jumlah dan ukurannya, massa juga sangat tergantung pada jumlah dan ukuran zatnya. Maka volume dan massa ini adalah contoh dari sifat ekstensif. Sementara sifat intensif merupakan sifat zat yang tidak bergantung pada jumlah ataupun ukuran zatnya. Nanti di pembahasan selanjutnya kita akan lihat yang tentang sifat intensif ini. Jadi sifat ekstensif dan sifat intensif. Baik, kita lanjut. Nah, selain sifat ekstensif dan sifat intensif, zat juga itu memiliki sifat-sifat berdasarkan struktur dan bentuknya. Nah, ada yang disebut dengan sifat fisis yang meliputi apa? Warna, bau, rasa, kerapatan atau biasa disebut dengan massa jenis, titik didih, titik lebur, daya hantar, kemagnetan, kelarutan, kekerasan zat. Itu semua merupakan sifat-sifat fisika, yang sifat-sifat fisika zat. Warna, bagaimana warnanya, baunya bagaimana, rasanya bagaimana, massa jenisnya berapa, dia mendidih pada titik berapa, melebur pada titik berapa, apakah dia dapat menghantarkan listrik atau tidak, kemagnetan, apakah dia bisa menarik benda lain, gampang terlarut atau tidak terlarut, bagaimana kekerasan zat itu semua sifat-sifat fisika. Sementara yang kedua ada yang disebut dengan sifat kimia, meliputi keterbakaran. Apakah dia mudah terbakar atau susah terbakar. Di lab itu ada lambang-lambang yang menandakan bahwa zat itu adalah zat yang mudah terbakar. Kestabilan, apakah zat itu mudah berubah atau stabil. Kereaktifan, apakah zat itu mudah bereaksi atau tidak. Zat itu perkaratan, ya, ketika bertemu misalnya gas oksigen, apakah dia mengalami perkaratan, itu adalah sifat-sifat kimia. Kita lanjut. Ada 3 wujud tuah zat yang ada di bumi yang kita pelajari, dan di SD juga itu sudah dipelajari. Nah, walaupun hari ini kita akan jauh belajar tentang zat ini. Padat, cair, dan gas. 3 jenis zat yang ada di bumi. Padat, cair, dan gas. Nah, zat padat bisa berubah menjadi cair, sebaliknya zat cair juga bisa berubah menjadi zat padat. Proses perubahan zat padat menjadi cair disebut mencair, dan proses perubahan cair menjadi padat disebut membeku. Nah, zat cair pun bisa berubah menjadi gas, sebaliknya gas bisa berubah menjadi cair. Proses perubahan zat cair menjadi gas itu yang disebut dengan menguap, dan proses perubahan gas menjadi cair disebut mengembun. Zat padat juga bisa berubah menjadi gas, dan gas bisa berubah menjadi zat padat. Proses perubahan zat padat menjadi gas disebut menyublim, sementara perubahan gas menjadi padat disebut mengkristal. Tanda warna merah pada skema atau bagian perubahan wujud zat ini itu menandakan ketika terjadi proses perubahan itu memerlukan energi. Artinya seperti ini. Apabila zat padat berubah menjadi cair, maka dalam perubahannya itu dia memerlukan kalor baru bisa berubah. Ya. Zat cair berubah menjadi padat, dalam perubahannya itu dia harus melepaskan kalor. Nah, semuanya itu berarti padat menjadi cair memerlukan kalor, cair menjadi padat melepaskan kalor, padat menjadi gas memerlukan kalor, gas menjadi padat melepaskan kalor, cair menjadi gas memerlukan kalor, dan gas menjadi cair melepaskan kalor. Itu yang ditunjukkan oleh bagan ini.
Nah, baik, kita lanjut. Kita lihat karakteristiknya masing-masing. Zat padat, sifat pertama atau karakteristik zat padat yang pertama, letak partikelnya sangat berdekatan dalam susunan yang teratur. Ingat, berdekatan dan teratur. Yang kedua, gaya tarik-menarik antar partikelnya sangat kuat sehingga gerakan partikelnya menjadi tidak bebas atau diam di tempat, hanya berputar di tempat. Nah, karena sangat dekat, gaya tarik-menariknya sangat dekat, maka sifat yang ketiga ini muncul. Volume, baik volumenya tetap, baik volumenya tetap, bentuknya juga tetap. Nah, pada tambahan di sini, baik volume, baik bentuk dan volumenya tetap. Jadi karena ada dua sifat ini, letak partikelnya berdekatan, gaya tarik menariknya kuat, maka volumenya, bentuk dan volumenya tetap. Pada saat padat itu bisa berubah kalau menggunakan alat, tapi kalau kita biarkan maka bentuk dan volumenya itu senantiasa tetap. Sifat keempat, partikel-partikelnya tidak mudah dipisahkan sehingga bentuknya selalu tetap dan tidak berubah. Ini yang saya katakan tadi. Volumenya tetap, kemudian bentuknya tetap. Jadi ini sifat-sifat yang dimiliki. Kalau divisualisasikan melalui gambar ini, perhatikan gambar ini. Memang strukturnya itu sangat berdekatan, kemudian susunan partikelnya dalam zat padat itu seperti ini, teratur. Gaya tarik-menariknya kuat, sehingga gerakannya terbatas. Bahkan ada buku yang mengatakan bahkan sifat dari partikel-partikel zat padat ini hanya berputar di tempat ini karena gaya tariknya yang kuat. Nah, itu ciri dari zat padat. Nah, karakteristik zat yang berikutnya yang kita akan lihat selain zat padat adalah cair, zat cair. Letak partikelnya kurang rapat dibandingkan dengan zat padat, sehingga gaya tarik menariknya agak lemah. Jadi letaknya kalau dibandingkan zat padat tadi, zat padat itu dekat dan teratur, sehingga gaya tarik menarik dari zat cair ini menjadi lemah. Gerakan partikelnya bebas. Karena dia bebas, partikelnya dapat berpindah tempat, tetapi tidak mudah meninggalkan kelompoknya karena masih terdapat gaya tarik menarik. Jadi walaupun agak jauh, agak renggang, masih ada gaya tarik menarik, tetapi lebih bebas untuk terpisah dari kelompoknya. Jadi gerakannya lebih bebas dibandingkan dengan zat padat tadi. Yang keempat, bentuknya mudah berubah tetapi volumenya tetap. Nah, bentuknya ini selalu menyesuaikan dengan tempatnya di mana dia berada. Akan tetapi volumenya tetap. Ingat zat padat tadi bentuk dan volumenya berubah. Zat cair ini volumenya tetap tapi bentuknya bisa berubah sesuai dengan tempatnya. Nah, kalau kita lihat strukturnya seperti ini, ternyata sudah jarang, kemudian tidak beraturan. Nah, ini yang memungkinkan, ini yang menyebabkan zat cair itu gaya tarik-menarik antar partikel ini, atau biasa disebut kohesi antar partikel ini lemah, sehingga cukup gerakannya bebas bergerak. Nah, walaupun ini agak susah meninggalkan kelompoknya karena memang masih ada gaya tarik-menariknya. Nah, yang unik adalah volumenya tetap, tapi bentuknya selalu menyesuaikan wadah tempatnya. Nah, itu adalah zat cair. Ingat ya, bedakan antara zat cair dan air. Air itu adalah salah satu contoh zat cair. Beberapa hal kadangkala muncul di dalam ujian nasional, apakah itu ujian nasional tertulis atau ujian nasional UNBK, ketika diberikan pernyataan yang berbeda dengan ini, misalnya bensin, kita harus tahu wujudnya apa dulu, atau sirup wujudnya apa dulu. Nah, baru kita bisa menentukan karakter atau sifat-sifat zat itu. Nah, baik, kita lanjut. Bentuk zat yang berikutnya, karakteristik zat yang kita akan lihat adalah gas. Sifatnya, letak partikelnya sangat berjauhan sehingga gaya tarik-menarik antar partikelnya sangat lemah. Nah, ini letaknya sudah jauh, itu yang menyebabkan gaya tarik antar partikelnya sangat lemah. Sifat kedua, bergerak sangat bebas.
Sifat ketiga, volume maupun bentuknya berubah. Sifat keempat, gas dapat mengisi seluruh ruangan yang ada. Bisa dibuktikan? Bisa, gampang. Anda misalnya di dapur, gasnya itu bocor, maka semua ruangan itu akan berbau gas. Atau di dalam ruangan ini ada yang memakai parfum, maka dalam ruangan itu berbau parfum itu. Kenapa? Karena sifat gas itu mengisi semua ruangan yang ada. Ini yang menyebabkan volumenya dan bentuknya mudah berubah. Kalau kita lihat strukturnya, ini lebih berjauhan ya dibandingkan dengan zat cair. Apalagi kalau mau dibandingkan dengan zat padat. Gaya tarik menariknya sangat lemah. Ini memungkinkan gerakannya bebas, dapat mengisi semua ruangan yang ada, menyebabkan volume berubah dan bentuknya pun berubah. Nah, ini tentang gas. Nah, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa kembali melalui channel Agus Berbagi. Salam sehat.